Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya pada video kedua modul praktikum statistika non parametrik. Untuk modul ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan uji Chokes-Stuart dan uji Run menggunakan alat bantu R. Ya, untuk modulnya ini bisa diunduh ya pada e-learning. Tujuan instruksional umum dan instruksional khusus bisa dibaca. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita bisa memahami dulu ya kira-kira uji Chokes-Stuart itu apa, kemudian uji Run itu apa. Nah, untuk permasalahan pertama ini kita akan coba menggunakan uji Chokes-Stuart. Seorang manajer pemasaran sebuah hotel dan kafe di area wisata pantai menduga bahwa dalam rentang 2 bulan terakhir, pengunjung hotel dan kafe mengalami penurunan akibat cuaca dan gelombang laut yang tidak menentu. Untuk membuktikan hal tersebut, manajer pemasaran itu menugaskan salah seorang analisis data analis maksudnya, untuk membuktikan secara statistik apakah dugaannya benar. Nah, dari hasil pendataan selama 2 bulan terakhir, diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini data 2 bulan 1 dan bulan 2. Nah, jika Anda sebagai data analis hotel dan kafe tersebut, ujilah data dan kunjungan wisatawan menggunakan uji Chokes-Stuart dan berikan keterangan berapa nilai alfa yang sesuai agar dugaan manajer tersebut benar. Nah, catatan ya, untuk data itu dapat diunduh pada website danialmahai.com bagian data contoh, pilih data nomor urut 37. Nah, ini ya, ini pilih nomor urut 37. Ini dia. Data contoh wisatawan. Silahkan di-download. Sebelum kita mulai, nah uji Chokes-Stuart ini menggunakan package dengan nama Runtest. Jadi sebelum melakukan analisisnya, silahkan di-install dulu package-nya, Runtest tersebut. Untuk tahapan instalasi paket sudah dibahas minggu lalu ya di video sebelumnya. Jadi tidak akan dibahas di sini terlalu dalam. Jadi mungkin bisa saya ceritakan ya, ketika kita install package itu bisa menggunakan menu tools, install package, ataupun kita menggunakan perintah install package dalam kurung nama package-nya diikuti dengan tanda kutip, tanda petik ya, tanda kutip. Nah, kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Ya, ini tampilan RStudio. Jika kita install melalui tools, berarti tools, install package, tunggu sampai muncul kotak dialog. Nah, ketikkan run. Nah, ini dia, langsung klik install, ataupun bisa menggunakan perintah install package run. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 cara yang dapat digunakan dalam proses instalasi package. Oke, setelah package terinstall, siapkan data. Jadi data di RStudio itu bisa diimport melalui Microsoft Excel ataupun Notepad. Sudah dibahas juga pada video sebelumnya. Nah, data yang sudah di-download tadi, diunduh tadi, itu formatnya Microsoft Excel, jadi bisa langsung diinputkan saja. Dan ini ya, mungkin kalau yang baru pertama kali menggunakan RStudio dan ketika ingin menggunakan import dataset from Excel, itu mungkin membutuhkan package dengan nama readxl. Jadi silahkan install dulu ini jika ini baru pertama kali penggunaan RStudio. Nah, untuk default uji Chokes-Stuart sendiri itu perintahnya seperti berikut. Chokes.Stuart.test, ada X, ada alternatif.
X ini adalah nama dari data yang akan diuji, jadi pendefinisian nama dari datanya. Kemudian alternatif ini bermakna H1-nya. Kalau kita tahu ya, di uji hipotesis ada H0 ada H1. Alternatif itu H1-nya gitu. Dan ini ada 3 opsi yang bisa dimasukkan di sini. Ada alternatif sama dengan two side jika alternatifnya 2 arah. Kemudian ada alternatif left side dan alternatif right side. Nah, jadi tergantung dengan hipotesisnya. Jika H1-nya itu memiliki pernyataan bahwa terdapat tren naik atau tren turun, berarti alternatifnya two side. Tapi jika satu arah, H1-nya itu berbunyi terdapat tren turun, berarti left side dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan. Oke, kita akan coba ya. Setelah paket saya install, kemudian saya akan coba import datanya. Import data. Nah, silakan dipastikan apakah ada sudah benar. Untuk namanya kita serahkan ke defaultnya saja. Kemudian saya klik import. Oke, sudah muncul dan terekam data dengan nama data underscore contoh underscore wisatawan. Kemudian pada baris kedua saya akan mendefinisikan data ini sebagai apa ya? Wisman gitu ya, kalau di modul Wisman sama dengan, saya akan rubah dia dalam bentuk matriks dulu, data underscore contoh wisatawan. Oke, kemudian saya tekan CTRL enter untuk running per baris. Kemudian saya akan gunakan perintah Coxsworth-nya. Ya, saya akan panggil package run test tadi. Oke, sudah terpanggil package-nya. Ingat ya, jadi setelah kita instalasi package, jangan lupa untuk dipanggil. Kalau kita sudah install package-nya tapi belum dipanggil dengan perintah library, ya tidak akan berjalan nantinya. Pasti akan error-error dan seterusnya. Kemudian pada baris keempat kita akan jalankan perintah baris keempat. Ya, ini adalah hasilnya ya. Kalau bisa kita lihat pada hasil Coxsworth di bawahnya, kita lihat p-value-nya. P-value-nya ini 0,016104. Oke, silahkan tarik kesimpulan itu. Kira-kira nilai alfa berapa agar dugaan manajer tadi benar itu. Ya, kalau kita lihat di sini pada rumusan hipotesis H0-nya menyatakan bahwa tidak terdapat tren pada data wisatawan, kemudian H1-nya terdapat tren turun pada data wisatawan. Nah, ada 2 nilai signifikansi alfa yang digunakan, bukan digunakan ya, opsinya itu ada 5% dan 10%. Nah, kita akan cek kira-kira untuk alfa yang berapa dia akan menolaknya gitu, H0 akan ditolak. Kita akan cek. Jadi dari sini diketahui bahwa H0 akan ditolak jika nilai p-value-nya itu kurang dari alfa gitu. Jika kita punya p-value 0,06104, nah berapa alfanya ini supaya H0-nya ditolak gitu. Dari sini diketahui bahwa jika kita menggunakan alfa 10% itu H0-nya akan ditolak. Tapi jika kita menggunakan 5%, H0-nya masih belum ditolak. Seperti itu. Jadi kita akan gunakan yang 10% agar dugaan si manajer tadi benar gitu, bukan benar ya, sesuai gitu. Kemudian disimpulkan bahwa pada terah signifikansi alfa 10% itu diperoleh kesimpulan bahwa terdapat tren turun pada data wisatawan mancanegara. Sedangkan jika alfanya 5% itu belum dapat dibuktikan adanya tren turun pada data wisatawan mancanegara. Seperti itu. Nah,
Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan itu berarti nilai alfa, titik taraf signifikansi alfa itu apa sih? Itu kita bisa simpulkan dari sini. Ya, untuk yang permasalahan selanjutnya itu kita menggunakan rantes di sini. Ada sebuah permasalahan, seorang investor ingin menganalisis return dari saham XYZ yang akan dia beli. Investor tersebut menganalisis return saham bulanan selama 2 tahun dengan data berikut. Jadi ada return data saham bulanan selama 2 tahun. Berarti ada 24 observasi ya. Nah, ujilah data tersebut jika Anda sebagai investor tersebut dan ingin menguji apakah return saham yang dihasilkan itu acak atau tidak gitu. Atau mungkin berpola atau yang bagaimana gitu. Seperti yang sebelumnya tadi, data dapat diunduh pada website danialmahe.com bagian data contoh ya. Kemudian pilih data dengan nomor urut 38. Nah, untuk rantai sendiri, ini ralat aja, ini harusnya rantai. Untuk rantai sendiri ini digunakan package dengan nama SNPAR. Oke, SNPAR. Sebelum menggunakan package-nya silahkan install dulu paket SNPAR, kemudian dipanggil dengan perintah library. Ini ya, sama dengan yang tadi. Nah, untuk rantai sendiri perintah defaultnya ada seperti ini, run.test, kemudian ada x itu definisi dari datanya, kemudian ada opsi exec merupakan ketentuan value yang dihasilkan. Jadi jika exec-nya sama dengan true, itu digunakan untuk sampel besar, artinya dia didekati dengan normal. Nah, jika exec-nya itu false, berarti sampelnya cukup kecil dan menggunakan distribusi binomial. Seperti itu ya. Jadi ini perbedaan antara exec sama dengan true dan sama dengan false. Untuk alternatif ini masih sama. Ini menyatakan H1-nya atau hipotesis satunya atau alternatifnya. Jika H1-nya itu 2 arah, berarti alternatif sama dengan two side. Artinya runtutannya bersifat tak acak. Nah, jika satu arah dan memiliki bunyi bahwa runtutan terlalu sedikit, maka alternatif sama dengan less. Nah, jika H1 terlalu banyak, runtutannya terlalu banyak, maka alternatif sama dengan greater. Seperti itu. Jadi harap diperhatikan. Nah, untuk sampel besar atau kecilnya ini sudah kita bahas ya kemarin. Kapan kita menggunakan sampel besar, kapan menggunakan sampel kecil. Nah, untuk perintahnya seperti ini, sama. Ada pendefinisian matriks di sini. Kita akan coba langsung di R-nya. Kita akan coba import datanya. Silakan dipastikan datanya sudah benar. Namanya saya biarkan default. Nama default ini berasal dari nama filenya ya, nama file Excel-nya. Import. Oke, sudah terekam di sini. Kemudian saya akan panggil. Ya, kenapa saya langsung panggil? Karena saya sudah pernah install paketnya. Jadi kalau paket sudah pernah diinstal ya tidak usah diinstal lagi, langsung saja dipanggil gitu. Ya, paket sudah dipanggil, kemudian saya akan definisikan variabel Oke, kemudian saya akan masukkan perintahnya.
sampel yang kita gunakan itu sebanyak 24 observasi ya, N-nya. Berarti kita bisa dekati dengan sampel besar. Oke, sudah muncul hasilnya. Kita coba pendekatan normal karena sampelnya cukup besar sebanyak 24 ya. Beratnya kalau mungkin kita cek di tabel binomial, distribusi binomial itu tidak sampai 24 gitu, jadi kita bisa dekati dengan normal. Untuk H1-nya kita menggunakan dua arah karena terdapat pernyataan bahwa runtutan bersifat acak atau tak acak gitu. Jadi tidak ada informasi lebih. Berarti kita menggunakan dua arah. Kemudian kita cek di R console-nya, P value-nya 0,1398. Kemudian kita pindahkan ke analisis. Ya, ini hipotesis yang kita gunakan. H0-nya runtutan bersifat acak, sedangkan H1-nya runtutan bersifat tak acak. Kita gunakan taraf signifikansi alfanya 5%, kemudian P value-nya yang kita dapat tadi 0,1398. Nah, ini H0 akan ditolak jika nilai P value-nya lebih kecil dari alfa. Nah, kita tahu bahwa P value-nya itu 0,1398, sedangkan alfanya itu 5% atau 0,05 maksud saya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa ternyata P value itu lebih besar dari alfanya, maka H0-nya adalah gagal ditolak. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pada taraf signifikansi alfa 5% diperoleh kesimpulan bahwa runtutan bersifat acak pada data return saham XYZ. Nah, seperti itu ya. Ini kesimpulan untuk uji run tadi, dan sepertinya tidak ada kesulitan berarti karena sudah panduannya sudah lengkap di modul praktikumnya, bisa langsung dibaca saja. Nah, untuk permasalahannya kita akan coba cek di permasalahannya. Nah, ada dua permasalahan yang coba saya berikan. Yang pertama, ada seorang pemilik toko serbaguna atau serba X ingin mengamati bagaimana keuntungan dalam juta penjualan selama 2 bulan. Pemilik tersebut ingin menguji ada tidaknya tren pada data keuntungan dan apakah keuntungan yang diperoleh bersifat acak atau membentuk pola tertentu. Untuk tugas nomor 1 itu bisa kita selesaikan dengan dua uji ya, uji Cox-Stewart dan juga uji run tadi dengan data sebagai berikut. Bisa lah ya, bisa. Oke. Yang nomor 2, carilah salah satu saham, harga saham pada laman finance.yahoo.com. Hitung return harian saham tersebut sebanyak 30 hari, kemudian analisislah menggunakan uji Cox-Stewart dan run test. Nah, nomor 2 ini simpel pertanyaannya ya. Jadi silahkan cari harga saham pada finance.yahoo.com, kemudian hitung return hariannya. Saya rasa untuk bagaimana menghitung return itu sudah paham ya, bisa dicari sebanyak 30 hari gitu. Jadi ada data return saham selama 30 hari harian gitu. Kemudian analisislah menggunakan uji Cox-Stewart dan run test. Nah, di sini harga sahamnya itu terserah mau pakai saham apapun boleh itu. Jadi silahkan bereksperimen lah gitu. Silahkan gunakan harga saham yang kalian mau gitu, saham apapun itu boleh. Jika ada yang baru dengan ini, kita bisa coba praktekkan ya. Kita akan buka finance.yahoo.com. Kita akan coba finance.yahoo.com. Nah, setelah muncul di sini, silakan ketik perusahaan atau simbolnya. Bisa apa saja itu. Misalkan saya pengen mencari, nah, saya ingin mencari sahamnya PT Garuda Indonesia Persero Tbk, ini ya.
Saya akan klik dia. Oke, ini sudah masuk saham Garuda Indonesia dengan kode GIAA.JK. Nah, jika sudah, kemudian klik historical data. Nah, silakan tentukan di sini periodenya mau kapan gitu, karena yang diminta di soal tadi ada 30 hari, ya silahkan atur gitu, bagaimana caranya supaya dapat 30 observasi gitu. Nah, kemudian silakan, ini ada harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan, dan volume pembelian. Silakan gunakan data ini untuk mencari return sahamnya, kemudian dianalisis menggunakan uji yang sudah kita bahas tadi. Nah, seperti itu. Cara menganalisisnya bagaimana? Apakah di copy? Tidak usah, langsung diklik download. Nah, jadi dia bisa download dalam bentuk Excel, dan dia sudah terurut dari tanggal terkecil ke tanggal terbesar gitu. Jadi dari urutan lama ke urutan yang paling baru sudah terurut. Seperti itu ya. Jadi ini juga mungkin yang baru pertama kali tahu mungkin bisa jadi referensi ketika ingin mengamati sesuatu, bisa dari sini. Seperti itu ya, cukup sekian video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Jika ada yang kesulitan silahkan ditanyakan, bisa lewat mana saja tanyanya. Jika sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.